sangat berat dan sangat banyak. Nah, lalu kemudian saya ingin ekspor aja sedikit lagi Pak Wali ya. Satu lagi aja saya ingin ekspor kepada masyarakat Singkawa. Ini kan dimensi atau indikator variabel toleransi yang paling berjalan itu variabel yang kelima, yaitu kerjasama antar beragama dalam membangun bangsa. Itu apa upaya yang Komisi Pembangunan sebagai sebab upaya bagaimana itu? Karena pemahaman kami itu kerjasama itu adalah bagaimana kita membangun miniatur seluruh agama, membangun bangsa, membangun miniatur usaha bisnis bersama-sama lima agama, gitu kan? Nah itu kan itu belum pernah kita coba. Dan apakah di sini pernah mencoba atau tidak yang variabel yang kelima ini juga itu paling jarang, paling susah dan paling tidak terdefinisikan oleh banyak FKB di luar. Tapi karena ini the most tolerant city, saya ingin bertanya apakah pernah melakukan itu atau tidak, dan bagaimana itu membangun kerjasama antar umat beragama, membangun bangsa ya. Bukan kalau karnaval kami juga biasa, tapi membangun bangsa itu kan sebenarnya segala sesuatu ekonomi. Apakah ada nggak miniatur ekonomi lima agama info terlibat? Nah itu kan menarik Pak Polisi. Kalau masih kira-kira dulu. Nah itu yang memang kami ingin banyak beritahu. Kemudian yang berikutnya juga tentang Pemda juga. Nih isu apa sebenarnya yang sering Bapak blowing up ke masyarakat ya, sehingga kemudian masyarakat dengan 17 ya grup etnik itu merasa we are the ones of Indonesia, we are the ones of Singkawa, kira-kira gitu. Walaupun memang kami from 17 different etnik gitu kan, tapi we are the one of Singkawa gitu. Kalimat-kalimat apa yang memang sering Pemda katakan untuk itu gitu, sehingga kemudian Islam merasa bahwa we are the ones of Singkawa. Setelah kita dari KWB dari Semarang dari Singkawa, saya sebagai menteri sudah pernah bilang bahwa Singkawa adalah the most tolerant city ya. Itulah kira-kira kenapa kita di Singkawa. Dan kami dari provinsi ke kota. Kalau ditanya ke kota kan lebih ke provinsi kan. tapi kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik, the most interesting itu the most tolerant city itu tadi. Kalau bentuk setara yang deklar, tapi itu menjadi isu nasional dan kira-kira sangat menarik bagi kita. Nah kira-kira ini bahwa kita itu sebenarnya yang dilakukan oleh kota Singkawa menjadi demonstrasi itu apa? Itu yang kami ingin tahu. Karena saya lihat kisi-kisi dari Sarah itu kan sebenarnya banyak di pemerintah daerah. Jadi pertama tentang program-programnya, apakah RPJMD-nya itu memang punya dominan kita bertoleransi atau tidak. Kemudian yang kedua, RPJMD-nya itu apakah dia bisa meminimalisasi diskriminasi dan sebagainya. Itu kan bagi saya pikir kan ada yang terjadi situ. Pada waktu ada yang terjadi kan, karena kadang-kadang problem itu yang kecil itu tidak punya platform. Itu bagaimana melindunginya gitu kan. Jadi orang penganut agama kecil itu gimana melindunginya? Ini problemnya kalau bagi Pak Taufan itu ada sekian puluh pengikut kepercayaan yang tidak terakomodasi dalam agama, tapi dia punya hak yang sama untuk dilindungi, tapi Pemda nggak bisa mengaloket budget begitu gitu. Itu problemnya kan Pak. Ya, tapi dia warga negara kita gitu kan. Karena di DKI itu 1,3% banyak agamanya tidak di luar nama agama. Dan itu memang harus mereka lindungi, harus dilindungi. Dan itu
bagaimana kira-kira Singkawang menyiasati yang kayak begitu. Ada dalam 17 itu memang the most minority group di sini yang memang beyond the big six religions itu Pak gitu. Dan bagaimana kita mempermais mereka gitu, bagaimana Pemda itu mengurusi mereka sehingga kemudian ya, namanya rombongan DKI itu baru kali ini kan. Ada yang nama khusus kalau orang Jakarta dari kementerian dari mana-mana bisa ngomong. Tapi yang judulnya dengan lambang daerah itu baru kali ini Pak. Jadi kita beri lagi. Dan saya menjadi sangat bangga karena di era saya 1 tahun menjabat di amanah saya sebagai penjabat paling utama. Ini sejarah terbukti orang Pemda DKI datang ke Singkawang yang kota kecil kayaknya. Jadi ini terus terang adalah ekspresi suara hati yang saya sampaikan secara spontan kepada bapak-bapak dari KUB, dari unsur pemerintah di Pemda DKI yang telah meluangkan waktu untuk hadir ke sini. Begitu juga saya ingin menyapa dan saudara saya dari KUB Kabupaten Sanggau yang kebetulan berjodoh juga, tidak pernah juga terjadi kok jadi dua saya berbeda bersatu di sini, tetapi saya yakin dari Kabupaten Sanggau setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala dan Kesbang Kota Singkawang. Iya, dengan apa yang disampaikan Prof tadi, tentu saja membuat kita berpikir tentang banyak hal yang menjadi tantangan kita bersama. Dan saya juga nervous nih Prof, mesti memulai dari mana ini? Karena tidak semuanya diartikan. Mungkin bisa dengan kata-kata si spiritual. Kita jangan les ini Prof. Karena memang berat. Kalau berkaitan indikator dan lain-lain itu mungkin memang adalah bagian dari sebuah materi yang harus terus kita kembangkan, dan Singkawang ini bukan sesuatu yang langsung jadi begitu saja, dan terus akan ada dinamika melewati berbagai ujian dan tantangan sejalan dengan kali perjalanan sejarah depan. Tapi kalau saya boleh menyatakan kilas balik, Singkawang itu memang diikuti dengan perjalanan sejarah panjang. Kota ini barangkali kalau saya boleh katakan juga menjadi sumber konflik yang sangat mengerikan. Kita memang kita di era transisi Orde Lama menjadi Orde Baru, kita mungkin boleh membuka dan membaca dokumen masa lalu di bawah mangkok merah Bapak Ibu sekalian, di mana terjadi konflik perang saudara kita betul-betul sistematis. Akhirnya ada konspirasi, mohon maaf Pak, saudara kita tidak boleh bermukim itu. Kemudian kita masuk ke era belakangan, terjadi seri kerusuhan sosial antara warga kita, saudara kita, suku saya dan suku Madura. Kemudian yang terakhir kita harus berhadapan dengan tragedi kemanusiaan, di mana warga kita suku Melayu di Sambasan ke sini harus bentrok dengan suku Madura juga, dan terjadi gelombang pengungsi yang Singkawang menjadi camp konsentrasi. Dan maaf Pak Manusia, saya baru menceritakan hingga detik ini belum ada warga kita suku Madura yang mau berpindah pulang ke Kabupaten Ampas. Betul Pak? Betul. Maaf kalau saya berdepresi. Itu perjalanannya Pak. Sehingga refleksi itulah yang menjadikan suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, khususnya warga Singkawang. Mau dibawa kemana ini peradaban kita?
kalau kita harus membangun stigma, membangun sebuah pendekatan yang tidak inklusif. Literasi kita harus kita bangun menuju kepada sebuah nilai-nilai sistem sosial yang seperti ini. Saya ingin menyampaikan satu penggalan yang dibangun oleh Komnas HAM yang kebetulan sebentar lagi kita menjadi tuan rumah Festival HAM tingkat nasional yang kita tetapkan tanggal 17 Oktober bersamaan dengan hari ulang tahun Pemkot yang ke-20. HAM mengatakan bahwa keberagaman itu adalah takdir bagi bangsa Indonesia. Tidak bisa lagi digugat. Tetapi nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian toleransi dan inklusivitas itu harus kita rawat dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa kita katakan bahwa Singkawang hari ini dikukuhkan menjadi kota tertoleran. Alhamdulillah untuk ketiga kalinya. Tapi berhadapan dengan dinamika politik yang sebentar lagi pasti ramai, pasti hangat itu, kami terus terang, saya sebagai pejabat wali kota, waduh, ngeri-ngeri sedang juga Pak. Jangan sampai justru yang berpredikat ini yang timbul. Maka itu kita siap Pak. Saya bergandengan tangan dengan Kementerian Agama. Kalau itu sudah menyangkut isu keagamaan, saya belum berani bertindak Pak. Kalau belum dapat akses ini, takut saya keluar statement yang justru memperkeruh. Saya tanya dulu Pak Mulih ini gimana nih? Kemarin ada ibu-ibu yang berpenampilan muslimah, ya mungkin sudah viral juga ya, dengan beberapa orang anaknya dan rombongan entah dari mana, kok sempat-sempatnya dipoto dan diviralkan, divideokan. Dia mengambil dupa, hiu, lalu melakukan ritual seperti agama Konghucu. Nah ini udah mulai. Ini bagaimana nih? Apakah ada unsur sengaja lalu seolah-olah ada proses untuk mengkonghucukan orang Islam? Wah, saya bilang sabar dulu, jangan digoreng seperti itu. Saya langsung menelpon pengurus yayasan. Dapat gambaran bahwa ibu itu, mohon maaf saya ceritakan sini, saya bukan yang mendramatisir. Leluhurnya, kakeknya itu memang beragama Konghucu, walaupun dia sudah beragama Muslim. Lalu dia minta hiu kepada pengurus yayasan kelenteng itu, ke Bapak Sempat boleh datang ke sana, karena di kota menjadi landmark juga ada tulisan I love Singkawang, bisa menjadi tempat foto. Ya, kemudian dia berkeyakinan kalau dia doakan secara Muslim, mungkin doa itu tidak sampai kepada kakeknya yang sudah meninggal, karena kakeknya itu beragama Konghucu. Mohon maaf, mungkin ada yang beragama Konghucu atau Buddha. Nah itu kan wilayah hak asasi dia. Lalu kok dari saya dengan yayasan biara itu mau dipojokkan? Kalau nggak bisa menuntut dan lain-lain, saya bilang kita dengan penjelasannya. Tetapi dari kejadian itu kita bersepakat. Saya bilang kok atau masuk atau sini paman, kalau lain kali ada yang minta kemudian memang penampilan fisiknya berjilbab, berpakaian Muslim, sebaiknya jangan. Diingatkan dia tidak boleh. Nah itu kesepakatan baru Pak, akibat dari sebuah dinamika yang baru juga. Kemudian kita telusuri melalui Intel Polres. Ini siapa yang datang dengan rombongannya ini? Ternyata bukan orang Singkawang Pak. Dia adalah wisatawan pengunjung dari Kalimantan Tengah. Bagaimana kita mengedukasinya? Pak, orang datang kok. Itulah bagian dari sebuah dinamika yang terus kita tidak boleh dengar perawat. Dan saya terus terang dengan adanya EKB, dengan adanya paguyuban 17 etnis, dengan adanya 3 etnis besar yang membentuk organisasi disebut dengan MABN, Majelis
Kemudian MAB, Majelis Adat Budaya Tionghoa, itu bersinergi dan terus aktif melihat bagaimana dinamika di sekitar kota Singkawang ini. Dan apalagi ini menjelang tahun politik, segala sesuatu itu yang seksi apa? Dan saya mengedukasi, jangan Anda blow up cerita identitas ini berkaitan dengan agama, suku dan sebagainya. Itu pelanggaran. Saya setiap pertemuan saya terus pressure begitu. Dan mudah-mudahan ini membangun kesadaran satu yang menjadi tanggung jawab. Nah, saya ingin menceritakan itu dulu, Prof. ya.